Kalau misalnya kilas balik nih, kan dokter sudah menjalani pendidikan spesialis berapa lama dok? 4 tahun kalau Di psikiater. Undip ya? Iya, di Undip. Di Undip. Kalau dokter punya kesempatan mengulang lagi nih, gitu ya, kalau misalnya kita bisa go back in time gitu ya, apakah dokter akan melakukan secara berbeda atau mungkin nggak milih Undip atau gimana dok? Oh iya, satu sisi lagi tadi Pak, mungkin belum dibahas dari 4 faktor tadi adalah PPDS itu kan kita yang membayar ya Pak ya, kan karena kita kan sekolah. Ini agak berbeda ke luar negeri ya dok, ya. Ke luar negeri mereka digaji, nah ini Betul, saya nggak tahu, betul, ini betul. kontroversial Nah, juga dok. Iya. Mungkin di kalangan orang awam mengatakan, kamu kurang iman nih, sholat kamu kurang kali, gitu kan, kurang mendekatkan Allah Ta'ala gitu. Itu apakah sederhana itu dok? Mungkin kita butuhnya kurang khusyuk apa gimana gitu, sehingga mudah stres, gimana sih dok sebetulnya? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah menjadi dokter spesialis dan Indonesia masih butuh banyak dokter spesialis. Akan tetapi mungkin jarang dibahas bahwa calon dokter spesialis ini pun adalah manusia juga dan mereka juga mengalami banyak tekanan dalam training mereka untuk menjadi dokter. Nah, hanya saja berapa banyak sih yang mungkin mengalami kegangguan kesehatan jiwa? Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sekitar 22%, 12.000 mahasiswa calon dokter spesialis ini ternyata mengalami depresi. Dan dari data tersebut juga mendapatkan angka yang cukup memprihatinkan, bahkan 3% di antara mereka bahkan memikirkan untuk melakukan bunuh diri. Jadi dari data ini pun mendapatkan banyak tanggapan, salah satunya dari Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi. Beliau menyikapi hal ini dan memberikan 4 rekomendasi. Yaitu apa? Yang pertama, beliau menyarankan supaya dilakukan studi perbandingan. Apakah tingkat depresi ini juga hampir sama dengan pendidikan profesi yang lain. Yang kedua, perlu juga dilihat bagaimana tingkat depresi pada masyarakat awam. Dan yang ketiga, apakah bisa dianalisa. Misalnya, kira-kira faktor prediktor apa yang membuat para calon dokter spesialis ini mengalami depresi. Dan yang terakhir tentu dilakukan satu penanganan segera bagi calon mahasiswa ini. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, yang pertama bagaimana dibandingkan dengan profesi yang lain. Tapi sebelum itu kita bisa lihat data cross-seksional. Apa sih data cross-seksional atau penelitian cross-seksional? Data cross-seksional itu adalah penelitian di mana mereka mengambil snapshot. Ya, jadi mereka melihat berapa banyak sih beban, kalau dalam hal ini tingkat depresi pada calon dokter spesialis. Kalau kita lihat dari data yang ada di literatur, ternyata itu cukup bervariasi. Kalau kita lihat di Saudi Arabia misalnya, tingkat depresi pada calon dokter spesialis itu bisa mencapai antara 30-70%, tergantung bagaimana cara mengukurnya. Lalu kalau kita lihat di Peru misalnya, di satu negara berkembang di Amerika Latin, tingkat depresi juga berkisar sekitar antara 20-30%. Yang menarik, di negara besar seperti Amerika dan Cina, angkanya juga mirip, sekitar berapa? 35%. Nah, dari angka prevalensi ini, tentu kita juga pengen tahu apakah ini tinggi atau rendah. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka di Amerika misalnya, tingkat depresi pada masyarakat awam itu sekitar 6%. Jadi, kalau misalnya rata kita ambil angka 30%, berarti ada kenaikan 5 kali lebih tinggi pada mereka yang sedang mengambil pendidikan dokter spesialis. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa kira-kira faktor prediktornya seperti yang tadi disarankan oleh Prof. Chandra Yoga Aditama. Ternyata kalau kita lihat dari faktor prediktornya ada 4 yang cukup menarik. Jadi ini dari studi yang dilakukan secara prospektif. Kalau tadi cross-seksional, kalau cross-seksional kita ingin melihat pada waktu tertentu berapa banyak beban depresi yang ada pada populasi. Nah, yang menarik dari studi prospektif adalah, ini dilakukan di Amerika, mereka mengumpulkan calon dokter spesialis di awal, mereka ukur tingkat depresi baseline mereka, lalu mereka ikuti setelah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan dalam training mereka, dan itu dilakukan pengambilan data bagaimana tracking tingkat depresi mereka. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang bisa menjadi prediktor. Jadi dalam bahasa penelitian, faktor prediktor adalah variabel bebas, sementara variabel terikatnya adalah outcome, yaitu munculnya depresi. Jadi ini ada scoringnya, depresi ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau dilihat dari faktor prediktornya, ada 4 yang cukup menarik. Jadi, ketika peneliti itu menganalisa data, mereka melihat
faktor yang cenderung berkorelasi positif, artinya semakin tinggi nilai faktor prediktor itu, semakin tinggi angka depresinya atau skor depresinya, atau berbanding negatif. Artinya apa? Semakin tinggi dari sisi prediktornya, justru nanti tingkat depresinya semakin rendah. Nah, apa sih yang berbanding positif dan apa yang berbanding negatif? Nah, dari 4 seperti ini, bagaimana kira-kira tanggapan dari dokter spesialis kesehatan jiwa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi di acara Debar, dengerin barang pakar di kanal YouTube Kata Pak Ahmad. Di samping saya, Dokter Liko Maryudianto. Betul. Ya. Dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, ingat tadi saya memberikan pengantar, kita akan kedatangan pakar untuk memberikan komentar nih ya mengenai angka depresi sekitar 22% pada mahasiswa calon dokter spesialis atau istilahnya PPDS gitu ya. Nah, Dr. Liko selamat datang. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Pak Ahmad atas undangannya. Ya, sama-sama. Makasih banyak meluangkan waktu. Saya sibuk banget. Dr. Liko, kemarin kita sudah mendengar kabar itu ya, angka 22% gitu ya. Nah, saya sebagai orang awam nih, gitu kan, walaupun saya sebagai molecular biologist, tapi kan kalau itu masalah awam banget. Tolong dong bisa dijelasin ke kita, ada bedanya nggak sih istilah stres, depresi, atau anxiety, apa tuh? Atau anxiety itu bahasa Indonesia gimana? Monggo dong. Baik. Makasih Pak Ahmad ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaan stres, bedanya stres, depresi, sama anxiety ya. Jadi kalau stres sendiri itu merupakan suatu proses yang normal ya, yang dihadapi oleh setiap manusia. Karena stres itu berarti terjadi adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi setiap manusia. Jadi setiap manusia yang makhluk hidup ya bahkan bisa mengalami stres. Jadi normal, itu suatu proses yang normal, betul. Nah, nanti stres dibeliin lagi stres yang positif, namanya kita bilang challenge atau tantangan ya, yang membuat kita terus berkembang, terus beradaptasi. Dan ada lagi stres yang negatif atau distress. Nah, distress ini yang berkepanjangan bisa mengakibatkan gangguan dari segi mental dan juga gangguan fisik. Seperti itu kalau stres ya. Nah, kemudian kalau depresi nih, depresi sendiri adalah suatu gangguan mood atau perasaan, Pak. Jadi gangguan mood yaitu perasaan yang menetap atau meresap ya. Yang ditandai kalau depresi itu berarti moodnya dia turun atau sedih, murung, merasa kosong atau hampa ya. Kemudian disertai dengan kehilangan minat dalam mencari kesenangan atau kebahagiaan. Itu depresi, dan juga nanti disertai ada beberapa gejala lain seperti mudah lelah, gangguan tidur, gangguan makan, kehilangan kepercayaan diri, konsentrasi dan sebagainya ya. Dan itu ada tingkatannya juga ya. Betul, dan itu terjadi minimal selama 2 minggu. Betul, jadi harus selama 2 minggu berturut-turut dia sepanjang hari atau sebagian waktunya mengalami perasaan seperti itu. Jadi nggak mau ngapa-ngapain istilahnya. Betul, iya. Karena tadi ya dari segi tanda-tandanya ya gejalanya itu depresi. Nah, memang betul tadi ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat yang nanti dibedakan menurut diagnosa atau pedoman diagnosa dari ICD-10 atau PPDGJ-3 yang dianut di Indonesia ya, seperti itu. Jadi ada standar pengukurannya ya. Betul. Nah, kemudian kalau anxiety sendiri itu suatu spektrum ya, spektrum diagnosa yang luas, Pak. Jadi anxiety nanti dibagi lagi, ada gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, gangguan campuran cemas depresi, kemudian kecemasan lainnya. Nah, kalau gangguan cemas menyeluruh, jadi artinya dia perasaannya ada pikiran terus, merasa khawatir yang belum tentu terjadi ya, pikiran masa depan, terutama pikiran negatif yang belum tentu terjadi, tapi dia terus-terusan kepikiran hal itu. Nah, kemudian dia mengalami hal seperti itu selama minimal 6 bulan. Jadi terus-terusan, kemudian dia disertai gejala fisik berupa misalnya nyeri otot, kemudian kepala pusing, rasa berdebar, rasa nggak enak di nafasnya, seperti tercekik, tangan dingin, banyak keringetan gitu. Jadi itu seperti itu bisa mengganggu produktivitas juga ya sebetulnya. Betul, bisa juga mengganggu produktivitas. Iya, nah memang depresi dan cemas itu seperti dua sisi koin tuh Pak. Jadi sering terlihatnya berbarengan. Gitu. Jadi pada pasien depresi mengalami juga gejala cemas, pasien gangguan cemas juga mengalami ada gejala-gejala depresi. Tapi tetap harus dibedakan. Iya, tapi tetap dibedakan berdasarkan pedoman diagnostiknya. Gitu. Nah,
kabar yang kemarin tuh dok, yang Iya. agak rame ya, Kemenkes menerbitkan studi itu. Memang studinya cross sectional gitu ya, mungkin untuk melihat beban burdennya seberapa besar. Gitu. Menurut Dokter Liko nih, apalagi dulu kan juga pernah training ya sebagai spesialis, betul. mengagetkan nggak dok temuan ini? Atau ada yang baru nggak menurut Dokter Liko? Oke, baik. Jadi kalau hasil temuannya ya 22% memang sebetulnya sih kita sudah ya kayak udah tahu ya kalau dari ini ya, tapi bukan secara penelitian, dari keseharian ya mungkin gejala-gejala depresi di antara PPDS mungkin sudah terlihat ya. Beberapa memang ada yang konsultasi juga ke bagian psikiatri langsung gitu. Jadi memang mereka merasa udah ada gejala, akhirnya mereka mau untuk konsultasi seperti itu. Nah, memang kalau dari penelitiannya sendiri ya Pak ya, dia kan menggunakan instrumen untuk men-screening ya. Artinya ini bukan PHQ 9 betul Pak. Dia kan Patient Health Questionnaire 9. Jadi artinya ada 9 pertanyaan, kemudian di situ ada 4 skala 0 sampai 3. Dan itu self-reported. Artinya kan mereka ngisi sendiri gitu. Nah, kalau screening seperti itu memang kita tidak bisa mendiagnosa. Jadi itu bukan diagnosa depresi. Jadi 22% angka itu bukan diagnosa depresi. Tapi gejala. Gitu, gejala depresi. Dan memang harus dikonfirmasi dengan wawancara untuk mendiagnosa depresi atau tidak. Gitu. Jadi masih harus diteliti lebih lanjut. Betul, ya dok ya. Harus ada tindak lanjutnya lagi kalau untuk memastikan ya ini depresi betul atau bukan. Oh gitu. Jadi bisa aja dia merasa depresi tapi nggak depresi, bisa juga? Bisa juga. Oh gitu. Karena kan self-reported kita bisa terlalu under, bisa terlalu over melaporkannya kan. Oh iya, oke. Nah, sebetulnya kalau dari angka, katakan 22% ya misalnya, ya kita nggak tahu juga ya, berarti masih bisa lebih tinggi atau masih lebih rendah. Soalnya kalau dari penelitian kan memang cukup bervariasi range-nya dok, bahkan di Saudi Arabia sampai 70% katanya. Jangan-jangan mungkin, tapi PHQ 9 itu ya mungkin tadi ya, mereka merasa over ya. Iya. Nah, yang menarik dok, studi lanjutan ya studi prospektif nih. Jadi awalnya mereka baseline, jadi mahasiswa masuk, mereka mulai ukur, terus mereka lihat secara berkala ke depannya. Mungkin mohon komentarnya dok. Soalnya kan seperti Prof. Chandra Yoga Ditama kan mereka juga beliau menyarankan untuk dilakukan studi kuantitatif ya. Jadi analisa lebih lanjut lagi. Tapi tentu dengan catatan ada konfirmasi ya betul-betul depresi apa tidak. Kalau nggak salah ada 4 faktor prediktor dok. Mungkin yang pertama dulu yaitu waktu jam kerja atau jam jaga. Itu gimana sih dok dalam training itu apakah emang harus selama itu atau gimana dok? Betul Pak. Memang ketika kami PPDS ya, kalau saya sih bagian psikiatri nggak begitu berat Pak ya. Tapi itu aja udah, kalau ibaratnya kalau jam jaga itu ya kita lanjut gitu. Misalnya kita kan melakukan pelayanan dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian kalau kita lagi dapat jaga ya berarti lanjut dari malam sampai pagi itu jaganya. Sampai pagi berikutnya. Sampai pagi. Nah, kemudian ya paginya masuk lagi sampai sore. Baru kita bisa istirahat. Gitu. Jadi benar seperti itu. Iya, memang seperti itu. Karena sepupu saya waktu lebaran kemarin nggak bisa nemuin, kata ibunya lagi istirahat. Oh iya. Waktunya, emang seperti itu wajar ya, berarti memang seperti itu memang ya. Seperti itu. Terutama memang yang di bagian PPDS yang mayor ya, 4 mayor seperti anak, obgyn, penyakit dalam dan juga bedah. Itu jaganya lebih banyak lagi. Ketika jaga tidur nggak dok? Curi-curi. Jadi mas pinter-pinternya ya, aja. Mungkin. Betul. Oke. Nah, yang kedua dok, yaitu dari sisi katanya begini, pengalaman, jadi pembelajarannya saat rotasi itu. Jadi kalau dia mendapatkan pelajaran yang mengesankan, cenderung risiko depresinya lebih rendah. Itu bagaimana? Iya. Ya, bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Artinya ketika kita dapat suatu ilmu yang kita senang pelajari ya, kita ya merasa tertantang, terus jadi terus semangat ya untuk mendalaminya atau mempelajarinya, kemudian diaplikasikan. Itu kan intinya PPDS ya, mengaplikasikan ilmu kita. Nah, tapi ketika kita mempelajari suatu ilmu yang memang susah buat kita, tapi kita harus lulus di bagian itu. Nah, itu memang jadi beban. Memang ya misalnya ya ada beberapa ya ilmu yang mungkin kita nggak bisa atau merasa ini udah relevan kayaknya nih, kok tetap harus pelajari gitu ya. Betul, bisa juga seperti itu. Pernah ngalamin itu juga berarti dok ya? Pernah ngalamin seperti itu ya. Tapi kita harus bisa. Harus bisa di situ ya. Ya harus lulus juga di situ kan. Karena guru lebih tahu ya dok ya. Betul. Nah, ini kalau ngomong guru dok,
faktor ketiga dok, yaitu peran mentor atau supervisor. Ya. Jadi salah satu isunya kalau mentornya kurang memberikan waktu gitu ya, itu juga bisa berkorelasi dengan tingkat depresi. Ya, ya. Nah, sebetulnya bagaimana dok mengenai mentor kita ini? Apakah memang ada sesuatu yang menurut dokter gimana? Ya, mentor memang sangat peran utama ya Pak ya. Jadi ketika kita PPDS ya kita belajar langsung dari supervisor kita ya, dari para konsultan kita atau konsultan kita ya, dan mereka yang mengajarkan langsung ilmunya, pengalamannya ke kita gitu. Jadi kita paham, namanya dokter yang ambil spesialisasi kan kita harus praktekkan langsung ke pasien kan, bukan hanya kita pelajari teorinya tapi harus lihat langsung nih gimana caranya, terutama dalam kita bilang namanya bedside teaching. Nah, kalau memang kita mendapat ilmu seperti itu, kemudian dari mentornya juga bisa banyak meluangkan waktu ke kita, ya kita juga pastinya lebih yakin, lebih optimis bisa melakukannya gitu. Nah, tapi memang satu sisi ketika memang ada beberapa mentor yang kurang bisa, maksudnya kurang bisa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kan, itu juga jadi hambatan ke kita. Satu sisi kita juga harus bisa melakukan keterampilan tersebut, tindakan tersebut ya. Nah, tapi kalau kita nggak pernah lihat langsung gimana caranya, kita juga bingung kan. Akhirnya itu bisa juga menyebabkan faktor resiko terjadinya depresi. Oh gitu. Tuh. Jadi mentor memang diharapkan untuk bisa meluangkan waktu yang betul. bagus dok ya. Sebetulnya selain dari konsulen atau mentor tersebut, kita juga bisa mengambil ilmu dari senior. Nah, senior-senior kita di PPDS memang kan mereka udah lebih mahir ya. Mereka tuh udah langsung jadi asistennya konsulennya gitu. Jadi mereka yang sebetulnya lebih banyak mengajarkan ke para adik kelasnya itu. Senior di PPDS itu. Jadi, ini mungkin sedikit kontroversi dok bicara senior gitu ya. Ya kita juga tahu lah waktu kita mengalami sejak SD sampai SMA kan ada namanya bullies gitu ya. Betul. Sebetulnya gimana sih dok isu mengenai bullying kalau di pendidikan seperti ini? Betul. Memang tadi ya senioritas tuh salah satu positifnya tadi dia bisa ngajarin ke adik kelasnya. Tapi negatifnya ya ada ya mungkin oknum yang bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menyuruh hal yang kurang relevan di dunia pendidikannya itu. Nah, yang seperti itu memang terjadi seperti itu. Memang semenjak saya masuk PPDS tuh sebetulnya sudah dilarang gitu ya kalau dari peraturan resminya, tapi kan kalau di belakang gitu ya tersembunyi ya ada aja gitu ya senior yang melakukan tindakan bullying ke juniornya gitu. Baik. Nah, yang terakhir, preditor yang terakhir yang keempat adalah program pendidikannya memang kompetitif. Gitu. Jadi kalau mereka kalau di Amerika ada rankingnya ya, dan itu ukuran kompetitifnya dari penelitiannya, aplikasi penelitian. Dan sekilas saya lihat dari datanya itu juga nampaknya rumah sakit vertikal yang berasosiasi dengan tes yang ternama itu juga tingkat depresinya banyak juga gitu. Nah, itu gimana? Apakah juga dokter merasakan seperti itu? Kalau kompetitif maksudnya di antara persaingan antara PPDS gitu Pak ya, kompetitifnya? Ya, untuk memasuki program itu kan. Memasukinya, betul. Ya. Oke, kalau memasukinya iya memang kompetisinya memang saingannya ketat. Ketat ya? Ya, banyak sekali dokter umum yang mencoba sampai lebih dari 3 kali mencoba di satu program studi itu tapi gagal ya. Kemudian akhirnya dia cari program studi lain. Nah, kemudian masih gagal juga. Jadi memang saingannya ketat. Jadi memang dari segi kognisinya harus kuat, maksudnya segi keilmuannya ya, kita harus sebelum masuk itu harus punya basic yang baik. Kemudian juga dari segi memang ini juga ya, kemampuan misalnya kemampuan akademik seperti bahasa Inggris, kemudian psikologinya gimana ya, dari si MMPI-nya, psikotesnya juga tuh dinilai. Kemudian memang ya ada juga ya seperti kayak harus harus ada izin dulu. Nah, itu kan ada beberapa program studi yang harus ada izin dari kolegium. Nah, itu yang memang cukup buat ini juga. Jadi kompetisinya makin kuat tuh. udah Mendapatkan masuk izin susah, jalannya juga makin berat juga nampaknya. Betul. Ya. Dari 4 prediktor ini mungkin secara pribadi, mungkin kira-kira mana yang mungkin paling urgent gitu untuk ya usulan mungkin kali ya kalau ada yang mendengarkan dari 4 prediktor itu kira-kira peluang reformasi itu kira-kira di sisi yang mana menurut dokter? Ya, yang paling mungkin ya menurut saya sih dari jam jaga itu Pak. Gitu. Jam jaga, jadi sebetulnya kan bisa diatur ya komposisinya, artinya jangan dari lanjut
berapa tadi ya, berarti udah 36 jam dia kita kerja ya. Nah itu kan bisa dikurangi, misalnya jam jaganya kalau habis jaga malam, habis itu besoknya bisa lepas atau istirahat dulu. Itu baru bisa besok lagi untuk masuk stase lagi atau pelayanan lagi gitu. Nah, mungkin dari situ waktu Covid tuh sempat waktu Covid pandemi sempat dibuat sistem seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi memungkinkan sebetulnya. Memungkinkan, bisa. Oke. Nah, tapi setelah itu pandemi nggak ada ya balik lagi, sistemnya gitu lagi gitu. Baik, ini mudah-mudahan yang pemangku kepentingan bisa ikut mendengarkan ini usulan yang terlikon luar biasa. Iya. Nah dok, kalau misalnya kilas balik nih, kan dokter sudah menjalani pendidikan spesialis berapa lama dok? 4 tahun kalau Di psikiater. Undip ya? Iya, di Undip. Di FK Undip. Nah, kalau dokter punya kesempatan mengulang lagi nih, gitu ya, kalau misalnya kita bisa go back in time gitu ya, apakah dokter akan melakukan secara berbeda atau mungkin nggak milih Undip atau gimana dok? Iya. Seandainya ada kesempatan untuk lulus, Iya, kan dari Yarsi ya dulu ya dok ya? Satu Yarsi. Gimana dok? Ya kalau Diberikan kesempatan lagi gitu Ulang lagi ya. Ya tentunya maksudnya untuk pendidikan ulang jadi spesialis lagi enggak ya Pak ya, maksudnya kalau ngulang lagi. Seandainya. Ini kalau seandainya ya. Tentu ya tadi ya kita harus ibaratnya memanfaatkan ilmu yang ada, kemudian dari mentor-mentornya tadi. Kita harus lebih benar-benar lagi menyerap ilmu dari mereka, minta bimbingannya. Kemudian kita ya harus memang belajar mandiri juga perlu ya, kayak baca-baca teorinya, textbooknya atau jurnalnya secara pribadi. Kemudian lebih banyak lagi untuk meluangkan waktu ke pasiennya untuk melakukan tindakannya, aplikatifnya seperti apa gitu. Nah, kemudian satu sisi lagi tadi Pak mungkin belum dibahas dari 4 faktor tadi adalah PPDS itu kan kita yang membayar ya Pak ya, kan karena kita kan sekolah. Ini agak berbeda ke luar negeri ya dok ya. Ke luar negeri mereka digaji. Nah ini Betul, saya nggak tahu betul. Profesional juga dok. Gimana dok? Iya. Kalau PPDS di Indonesia memang kita bayar. Kita kayak sekolah ya berarti? Iya, Kita kita bayar SPP sekolah. ya? Kita seperti sekolah. Kita yang bayar ke universitasnya. Itu, dan selama pendidikan itu ya kita yang nggak dapat bayaran, justru kita harus membayar setiap semester. Bayar ujian gitu. Itu juga jadi satu stresor juga. Ya, stres juga ya. Betul. Udah gitu nanti kurang kooperatif nih. Ya, apalagi yang kebanyakan PPDS sudah ya dia usianya di atas 30 ya mungkin ya, dan kebanyakan kan sudah berkeluarga. Sudah ada tanggungan. Nah, itu kan otomatis jadi stresor tambahan kalau kitanya nggak ada penghasilan Selama 4 sampai 5 tahun itu. Jadi nggak boleh praktek dulu sambil nggak ada waktu juga. Nggak ada waktu juga dengan. Ya ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pertimbangan ya. Betul. Karena memang kalau saya lihat kemarin saya cek di Amerika itu gaji mereka ya rata itu sekitar $48.000 dok. Setahun gitu ya. Dan saya jadi ingat saya waktu menjalani apa yang disebut postdoctoral fellowship, jadi setelah saya S3 saya juga ya mirip mungkin seperti spesialis ya, saya juga melakukan itu dan gaji saya waktu itu sekitar $4.000 sebulan. Jadi istilahnya emang kami digaji untuk belajar gitu. Tapi kalau di Indonesia masih tantangan dok ya, justru kita masih harus bayar sendiri. Iya. Sebetulnya dari waktu itu saya pernah baca ya peraturan dari saya lupa. Itu memang sudah ada dicanangkan pemberian insentif ke residen, ke PPDS. Oh, sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya, cuman ya sampai sekarang belum Nah, itu berjalan. nih siapa nih? Waktu pandemi Pak, sebetulnya pas Covid tuh dapat insentif tuh. Oh, iya? PPDS bisa tuh dari Kemenkes waktu itu ya. Oke. Tapi habis itu ya setelah pandemi nggak ada lagi insentif. Ya mudah-mudahan bisa didengar ya. Ini harus diperhatikan juga. Ini kan calon ini garda terdepan ya untuk klaim kesehatan. Apalagi mau transformasi kesehatan ya. Dok, secara Islam kan kita tahu Yarsi itu kan Universitas Islam, ada ruhul Islamnya gitu. Kadang-kadang gini ya, kalau misalnya orang kayak, kalau saya menganggap itu kayak stres. Mungkin di kalangan orang awam mengatakan, kamu kurang iman nih, sholat kamu kurang kali, gitu kan, kurang mendekatkan kepada Allah Ta'ala gitu. Itu apakah sederhana itu dok? Mungkin kita wudunya kurang khusyuk apa gimana gitu sehingga mudah stres, gimana sih dok sebetulnya? Ya baik, ya memang banyak ya pandangan ya dari awam seperti itu kalau gangguan jiwa itu disebabkan karena kita kurang beriman, kurang sholat, kurang dekat ke Allah seperti itu ya. Gini, yang kita harus ketahui bahwa gangguan jiwa itu penyebabnya nggak hanya satu sisi. Misalnya nggak cuma sisi spiritual, tapi ada 3 faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya dari bagian genetiknya ya Pak ya. Genetiknya seperti apa? Betul. Kemudian penyebab lain misalnya dari neurotransmitternya, kan itu terjadi perubahan juga. Misalnya kalau depresi, serotonin, norepinefrin, dan dopaminnya terjadi perubahan.
Oke. Di sistem limbik, hipokampus, prefrontal korteksnya. Kemudian struktur dari hipokampusnya, struktur dari amigdalanya juga terjadi perubahan pada pasien yang depresi. Lalu penyebab juga adalah psikologinya, psikologi perkembangannya, psikodinamik dari si pasien tersebut kan dari awal dari usia 0, kemudian beranjak dewasa tumbuh kembangnya seperti apa pernah dapat trauma, pola asuh dari orang tuanya, bagaimana, kemudian apakah pernah mengalami bullying waktu kecilnya, itu juga kan faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu terakhir ya faktor masalah yang dihadapi sekarang. I see. Nah, jadi memang luas, multifaktor ya kita bilang diatesis stres, jadi banyak kemungkinan yang menyebabkan seorang mengalami gangguan jiwa atau contohnya depresi. Jadi kalau kita bilang kamu depresi karena kamu kurang beriman ya kurang pas, tepat ya kurang tepat sepertinya ya. Jadi penata laksanaannya ya memang harus meliputi 4 faktor tersebut ya. Memang faktor ibadah, spiritual, agama penting karena dia salah satu faktor yang berperan dalam memulihkan seseorang dengan gangguan jiwa seperti itu, Pak. Oh. Nah, apalagi kalau salah satu terapinya kan selain obat, psikoterapi juga ada namanya psikoterapi dengan basisnya agama, religi spiritual. Kemudian ada juga dengan mindfulness. Nah, itu kan sebetulnya praktik-praktik ibadah ya. Praktik ibadah kita bisa manfaatkan untuk terapi. Seperti itu, Pak. Jadi bisa salah satunya itu. Ya, ya. Tapi jangan lupakan faktor lain. Oke. Artinya gini dok ya, artinya kita juga mungkin jangan menyalahkan diri sendiri juga ya. Mungkin saya banyak dosa atau bagaimana, tapi emang ya artinya kalau yang perlu reach out ya kita harus cari solusi ya, kita mungkin datang. Oke. Baik dok, makasih banyak nih pencerahannya. Sama-sama, terima kasih ya. undangannya Pak. Sama-sama, karena saya kan molecular biologist, saya mungkin kapan-kapan kita bisa bahas juga sisi epigenetiknya gitu ya, karena itu juga menjadi hal yang cukup menarik, apalagi tadi cukup rumit ya mengenai hubungan di hipokampusnya segala macam. Tapi itu mungkin kita untuk yang podcast yang berikutnya. Makasih banyak dok, jazakumullah khairan atas ini kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu ya rekan-rekan yang bisa mendengarkan bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat insya Allah. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.